Maaf, saya rasa kamu tidak sanggup. Sebaiknya kamu pulang saja. Kamu bodoh. Kamu miskin. Dasar gendut. Kata-kata ini pasti pernah mengganggu pikiran kita, bahkan membuat mental kita jatuh dan menangis. Sebagian dari kita, mungkin selalu teringat akan situasi itu, membuat kita memberi pesan negatif tentang diri kita sendiri. Kita mungkin telah mengulangi pesan-pesan negatif ini, berulang-ulang, kepada diri kita sendiri, terutama ketika kita sedang sakit, atau ketika kita mengalami masa-masa sulit. Kita mungkin telah mempercayai mereka. Kita mungkin bahkan memperburuk masalah, dengan mengarang beberapa pesan atau pikiran negatif kita sendiri. Pikiran atau pesan negatif ini, membuat kita merasa buruk tentang diri sendiri dan menurunkan harga diri kita. Beberapa contoh pesan negatif lain yang diulang-ulang, misalnya, saya bodoh, orang tua saya membuang saya tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar, tidak ada yang suka sama saya. Kebanyakan orang percaya pesan-pesan ini, tidak peduli benar atau tidaknya pesan itu. Pesan-pesan itu kadang muncul dalam situasi yang tepat, misalnya saat kita salah jawab, kita berpikir, aduh saya bodoh sekali. Kita mungkin memikirkan pesan-pesan itu atau mengizinkan diri kita untuk sering menerimanya, sehingga kita hampir meyakininya. Apa yang sedang kita alami ini, adalah sebuah pemahaman akan konsep diri yang lemah. Konsep diri yang lemah, akan menghambat kemajuan kita, bahkan kemungkinan besar akan mengarah pada perilaku sabotase diri. Akibatnya, kita akan gagal mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Berbicara tentang konsep diri adalah kumpulan keyakinan tentang diri sendiri, dan merupakan perwujudan atas pertanyaan, siapa saya? Konsep diri memandang perilaku, kemampuan dan karakteristik unik yang kita miliki. Konsep diri, berhubungan dengan persepsi tentang diri kita. Persepsi tentang diri kita penting, karena mempengaruhi motivasi, sikap dan perilaku kita. Juga mempengaruhi bagaimana perasaan kita tentang orang yang kita pikirkan, termasuk apakah kita kompeten atau memiliki harga diri. Konsep diri cenderung lebih lunak, ketika kita masih muda dan masih mencari identitas diri. Seiring bertambahnya usia, persepsi diri ini menjadi jauh lebih kompleks dan mendalam. Menurut psikolog humanis Carl Rogers, konsep diri terdiri dari 3 bagian yang berbeda. Pertama, diri yang ideal. Diri yang ideal adalah karakter yang kita inginkan. Kedua, citra diri. Citra diri mengacu pada bagaimana kita melihat diri kita sendiri saat ini, seperti karakteristik fisik, ciri-ciri kepribadian, dan peran sosial. Ketiga, harga diri. Harga diri adalah seberapa besar kita menyukai, menerima dan menghargai diri sendiri. Harga diri dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk bagaimana orang lain melihat kita, dan peran kita dalam masyarakat. Konsep diri berkembang melalui interaksi kita dengan orang lain, baik dengan keluarga dan teman dekat, juga orang lain dapat berkontribusi pada identitas diri kita. Misalnya, semakin seorang guru percaya pada kemampuan siswanya, maka semakin tinggi konsep diri siswa tersebut. Siswa tersebut semakin percaya diri. Konsep diri juga bisa muncul melalui cerita yang kita dengar. Misalnya, seorang pembaca wanita sangat terhanyut dan menirukan seseorang dalam sebuah cerita tentang tokoh utama feminis. Atau, seorang pria sangat tersentuh dan menjadi tenaga sukarela korban peperangan, setelah menonton sebuah film perang dengan banyak korban jiwa. Konsep diri sangat mempengaruhi perilaku, karena menyebabkan seseorang mendikte diri sendiri, apa yang mungkin atau tidak mungkin mereka capai. Namun, konsep diri tidak statis. Ya, konsep diri dapat berubah. Lingkungan kita, berperan dalam proses ini. Tempat-tempat yang memiliki banyak arti bagi kita, secara aktif berkontribusi pada konsep diri kita di masa depan, melalui cara kita menghubungkan lingkungan ini, dengan diri kita sendiri, dan bagaimana masyarakat berhubungan dengannya. Konsep diri juga dapat berubah, berdasarkan keadaan diri, ataupun pengaruh orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Mereka dapat mempengaruhi diri dalam kelompok sosial maupun individual. Dalam beberapa kasus, diagnosis medis dapat mengubah konsep diri, dengan membantu orang memahami mengapa mereka merasa seperti itu, contohnya seperti seseorang yang menerima diagnosis autisme. Di bawah ini, contoh perubahan konsep diri yang bukan negatif, yang dilakukan karena dorongan diri sendiri untuk berubah. Kasus Juminten. Juminten mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang petualang bebas. Ia suka menjalani hidup yang santai di mana bisa pergi jalan-jalan kemanapun yang ia suka. Setelah bertahun-tahun keliling dunia, ia merasa ingin berdiam di suatu tempat, mungkin sambil membina sebuah hubungan dan berkeluarga.
Dengan membina hubungan dan berkeluarga, ia akan kehilangan kebebasan untuk bepergian yang sudah menjadi bagian dari identitas dirinya, dan mungkin akan membuatnya memiliki hidup yang stabil dengan gaya hidup yang konsisten. Ia mungkin akan menghadapi waktu-waktu yang sulit dalam merekonsiliasi dan mewujudkan keinginannya. Kasus Johnny. Johnny adalah seorang yang introvert dan pemalu. Ia selalu menghindar untuk bersosialisasi, karena bersosialisasi bukanlah dirinya. Namun, pada suatu titik, Johnny merasa dirinya kesepian, terutama setelah ia ditinggal orang tuanya pergi, sementara ia adalah anak tunggal. Untuk mengurangi rasa kesepiannya, Johnny mulai berinteraksi sedikit dengan tetangga di sekitarnya. Walaupun Johnny harus berjuang untuk bisa bersosialisasi secara umum, ini adalah sebuah keterampilan khusus yang sedang ia pelajari, demi bisa berubah. Tentu, diperlukan waktu yang cukup lama bagi Johnny untuk bisa bersosialisasi. Jika konsep diri yang bukan negatif dapat berubah, maka konsep diri atas pernyataan yang negatif juga dapat dirubah menjadi positif. Inilah yang sering kita sebut sebagai perubahan mindset. Sekarang, mari kita kembali ke pernyataan negatif semula. Kita mungkin memikirkan perkataan itu terus-menerus. Cobalah sejenak memperhatikan perkataan mereka. Bawalah buku catatan kecil kemanapun kita beraktivitas. Tulislah kata-kata negatif itu setelah kita mendengarnya. Beberapa orang merasa jatuh mentalnya akibat kata-kata itu, karena mungkin sedang sakit, atau sedang banyak pikiran. Pelajari pola mereka mengeluarkan kata-kata negatif itu, apakah kata-kata mereka benar adanya. Kita mungkin perlu bantuan teman atau konselor untuk mendiskusikan ini. Tanyalah kepada teman atau konselor kita. Pertama, apakah perkataan itu benar? Kedua, apakah orang yang mengatakan itu juga akan mengatakan hal yang sama pada orang lain? Jika tidak, kenapa ia hanya melakukan itu ke kita? Ketiga, bagaimana cara kita berhenti memikirkan kata-kata itu? Langkah selanjutnya adalah untuk menciptakan pernyataan positif terhadap diri kita, menggantikan kata-kata negatif yang kita terima. Kita tidak dapat memikirkan kedua hal tersebut secara bersamaan. Saat kita berpikir pernyataan positif terhadap diri kita, maka kita tidak sempat lagi memikirkan yang negatif. Cobalah gunakan kata-kata positif seperti senang, baik, damai, cinta, hangat, bahagia, dalam upaya menciptakan pernyataan positif untuk pikiran kita. Hindari kata-kata khawatir, takut, bingung, bosan, tidak pernah, tidak bisa. Misalnya, janganlah membuat kalimat, saya tidak akan khawatir lagi. Tetapi, berkata-katalah, saya sedang fokus pada hal yang positif, atau apapun yang kita rasa tepat. Gantilah kata-kata, akan menjadi lebih baik jika, dengan kata, harus. Kita juga bisa membuat tabel yang berisi pikiran negatif di sebelah kiri, dan pikiran positif di sebelah kanan, seperti ini. Segeralah ucapkan kata-kata positif, di saat kita sedang berpikiran negatif. Ucapkan berkali-kali kata-kata positif, dengan keras. Tulis kata-kata positif berulang-ulang. Tulislah kata positif yang paling cocok untuk kita, dan cobalah dipajang pada tempat yang sering kita lihat, misalnya di cermin, lemari es, meja belajar, dan sebagainya. Upaya ini akan membantu kita memaksakan diri untuk berpikiran positif, dan menghilangkan kata-kata negatif yang kita terima. Lakukanlah ini dalam kondisi tenang, jika perlu sambil menarik nafas panjang, sebelum tidur atau ketika baru bangun tidur. Berapa lama upaya ini dilakukan, tergantung situasi hati dan pikiran kita. Ulangilah ini saat kita mulai berpikiran negatif lagi. Selanjutnya, buatlah untuk diri kita, sosok yang ideal, sesuai dengan yang kita inginkan. Diperlukan waktu, dedikasi dan disiplin untuk menghasilkan perubahan besar yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ini akan menjadi sangat berarti bagi kita, karena pada hakikatnya, kebahagiaan dan kedamaianlah yang kita inginkan dalam hidup. Sekarang, kita sudah mendapat gambaran tentang konsep diri. Silahkan komentar, klik like jika suka, atau dislike jika tidak suka video ini, dan subscribe untuk melihat video positif kami yang lain. Sampai ketemu lagi. Salam.